Yang pertama kami akan menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena kawan-kawan jurnalis menunggu cukup lama untuk kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan secara lengkap dan utuh bagaimana konstruksi dari perkara dimaksud, kronologi peristiwa tertangkap tangan, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, yang kemudian dilakukan penahanan oleh KPK. Untuk itu kepada Bapak Asep Guntur Rahayu kami persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih Mas Subir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Mas Jubir, Pak Direktur Pendidikan, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tidak pernah berhenti untuk membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait penyelidikan tertutup dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Perkara ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2026. Jadi Bupati yang menerbitkan SK, siapa orang-orangnya yang nanti melakukan kegiatan pemungutan pajak, dan kemudian ada insentif di situ. Ya, rekan-rekan, ada insentif dari hasil pajak yang dipungut terhadap orang yang ada di dalam SK. Bahwa terbitnya kedua SK Bupati tersebut diduga digunakan sebagai alat. Ya, jadi SK ini kemudian digunakan sebagai alat oleh ETS untuk melakukan tindak pidana pemerasan, setoran upah pungut atau UP. Jadi nanti ya, dijelaskan lebih lanjut bahwa istilahnya ini, gampangannya, lo kalau mau masuk ke SK ini kan dapat upah tuh, nah, boleh, tapi ada bagian dong, ya, gitu ya, oke ya. Di lingkungan BPKAD Sukoharjo, di mana ETS meminta saudara RCH selaku Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD itu tadi. Nah, insentifnya dari yang seharusnya diterima 100% ya, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau ya harus kasih 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di SK tersebut. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi Bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Jadi Bupati Sukoharjo ini 2 periode sebelumnya itu suaminya. Jadi sebelum saudari ETS ini sebelumnya suami. Dengan kode perintah
tambahan upah pungut kayak onoto, ini mohon maaf nih, ini hafalnya memang menggunakan bahasa daerah ya, seperti itu. Ini bukan diada-adakan, tapi hasil permintaan keterangan yang disampaikan oleh para saksi, seperti itulah. Yang artinya tambahan upah pungut itu ada kan? Kemarin kan orang bayar, kamu kesini kan tidak bayar, maksudnya masuk ke apa namanya, masuk ke SK-nya itu nggak bayar. Padakno karo bapak, artinya samakan dengan bapak. Jadi berarti samakan dengan bapak itu ya dulu pernah dilakukan sama bupati sebelumnya. Udah samakan aja gitu ya, dengan yang dulu juga dilakukan sama bapak gitu. Maksudnya bapak itu merujuk ke suaminya ibu ETS atau bupati sebelumnya. Maksudnya adalah besaran uang yang disetor disesuaikan dengan setoran saat dengan bupati sebelumnya, di mana bupati sebelumnya juga memerintahkan jajaran BPKAD saat itu dengan perintah wis dilantik ojo mendeleng wae gitu. Artinya sudah dilantik ya jangan diam saja gitu ya. Itu pakai bahasa Jawa ya. Sekali lagi mohon maaf ini bukan apa-apa, karena memang seperti itulah yang disampaikan oleh para saksi pada saat diminta keterangan oleh para penyelidik maupun penyidik gitu ya. Maksudnya agar pegawai pada BPKAD tersebut memberikan setoran kepada bupati saat itu. Bahwa atas perintah ETS, saudara RCH diduga kemudian memerintahkan para eselon 3 di lingkup BPKAD untuk menyetorkan potongan upah pungut tersebut kepada saudara ND selaku sekretaris BPKAD Pemkab Sukoharjo sejak tahun 2021 sampai 2026 yang kemudian disetorkan kepada ETS. Jadi dikumpulkan dulu di sekretaris BPKAD ya. Karena ini kan beberapa orang, jadi tidak langsung disetor orang per orang ke ETS. Kumpulkan dulu di ND, setelah terkumpul baru diserahkan ke ETS. Selama periode 2021-2006 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah. Bahwa selanjutnya ETS juga diduga memerintahkan saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengurus setoran rutin OPD. Jadi OPD pun kalau tadi person ya orangnya gitu ya, orang yang ada di SK yang upah pungut, sekarang OPD. Ya. Adapun besaran permintaan tersebut juga diduga meneruskan warisan dari bupati sebelumnya dengan kode padakno karo bapak gitu. Samakan dengan bapak gitu. Jadi perintahnya seperti itu. Di mana pada periode bupati sebelumnya juga meminta setoran kepada pegawai bagian umum dengan perintah golekno 500 akhir tahun gitu. Nah, ini salah satu yang contoh permintaan dari bupati kepada pegawai bagian umum ya. Jadi minta dicarikan 500 itu 500 juta maksudnya ya untuk akhir tahun, keperluan akhir tahun. Bahwa atas perintah ETS, TRM mengumpulkan setoran-setoran dari para OPD setiap tahun. Dan pada momentum THR, selain itu TRM juga diduga memberikan setoran yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif dan markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Informasi ini akan didalami tentunya ya. Jadi karena ada beberapa yang juga masih kita dalami informasi-informasinya. Jadi ada yang informasinya sudah lengkap tadi ya terkait pemotongan UP, kemudian ada pemberian-pemberian lain yang baru disampaikan oleh teman-teman atau oleh saksi kepada teman-teman penyidik. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya.
Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Atas penerimaan tersebut, ETS menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi. Kemudian terkait dengan peristiwa tertangkap tangan, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2026. Tim KPK mengamankan sejumlah 18 orang ya, di 3 wilayah, yakni di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Selanjutnya para pihak dimintai keterangan yang pada awalnya di Polresta Surakarta, kemudian sejumlah 9 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diminta keterangan lebih lanjut. 9 orang tersebut yaitu Saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025, 2025-2030, Saudara AHW selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, Saudara ND selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, Saudara TGP selaku Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sekaligus orang kepercayaan Bupati, Saudara BSA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Sukoharjo, Saudara ET selaku pihak swasta, dan Saudara AFD swasta juga. Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti dengan total mencapai 21,2 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai 6,4 miliar, uang dalam bentuk valuta asing senilai kurang lebih 7,5 miliar rupiah dengan rincian pecahan Singapura dolar 460.350 Singapura dolar, dolar Australia atau Australian dollar 30.000 Australian dollar, dolar Amerika atau USD 31.300, yen Jepang 586.000, kemudian ringgit Malaysia 12.210, kemudian bat Thailand 34.585 bat, serta logam mulia dengan pecahan 100 gram sebanyak 25 keping atau total 2,5 kilogram, atau kira-kira kalau dikonversi ke harga sekarang sekitar 7,3 miliar. Sejumlah barang bukti tersebut diantaranya diamankan di ruang kerja RCH, berangkas milik Bupati di Wonogiri dan Laweyan, serta diamankan dari Saudara ND. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1 Saudari ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2025-2030. 2. Saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo. Dan 3. Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Atas perbuatannya terhadap Saudari ETS, Saudara RCH, dan Saudara TRM disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 huruf F kecil dan pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 3 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 29 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini,
khususnya kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi kepada kami sehingga tim penyelidik maupun penyidik bisa melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian juga apresiasi disampaikan kepada Polres Surakarta, insan pers, serta juga kepada rekan-rekan sekalian yang tidak pernah henti-henti, rekan-rekan jurnalis membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi ironi karena menunjukkan praktik pemerasan berlangsung lintas periode kepemimpinan kepala daerah, di mana para kepala daerah tersebut mengabaikan amanah jabatan dan tidak menjadikan integritas sebagai pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi disebutkan kan dari kata-kata kunci yang disampaikan itu merujuk ke bupati sebelumnya, ya. Jadi ini lintas periode, ya udah disamakan aja seperti yang dulu Bapak lakukan. Padahal seharusnya ibu ini tahu bahwa itu adalah salah gitu hal tersebut. Tetapi kemudian mungkin karena pada periode sebelumnya itu tidak dilakukan penindakan, dianggapnya itu hal yang benar sehingga diteruskan, atau mungkin tahu itu salah tapi karena belum ada penindakan sehingga dianggapnya ya aman. Itulah pentingnya kami melakukan kegiatan tangkap tangan supaya hal-hal ini atau hal tersebut tidak terulang dan terjadi kembali, karena imbasnya adalah tentunya kepada masyarakat. Modus korupsi yang berulang ini harus kita putus mata rantainya dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain, karena modus seperti ini juga rentan terjadi di daerah lainnya. Terlebih selama periode 2025 sampai dengan pertengahan 2026, KPK telah melakukan penindakan terhadap 15 kepala daerah di Indonesia. Jadi kita sudah sampai hari ini melakukan penindakan kegiatan tertangkap tangan di 15 kepala daerah di Indonesia. Semoga ini menjadi ini ya bagi pemerintah daerah yang lain, ya, menjadi cermin jangan sampai terjadi kembali gitu di daerahnya. Bahkan khusus di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2025 sampai dengan Juli 2026 telah terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap kepala daerah sebanyak 4 kali, yaitu di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, serta terbaru yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menunjukkan ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena setiap penyalahgunaan kewenangan bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat dan menghambat kualitas pelayanan publik serta mengganggu pembangunan daerah. Apabila terjadi, ya kami juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa apabila misalkan tadi, di periode sebelumnya itu aman-aman saja gitu. Atau mungkin, ini ada istilahnya, ada KPK nih, tiarap dulu kan gitu, seperti itu kan, tiarap. Nah, kami tidak akan pernah berhenti dan tentunya ini dari dukungan masyarakat, seperti itu, yang memberikan informasi kepada kami, ya kalau memang pemangku kepentingan di segala lini ini tidak menghentikan atau hanya karena misalkan ada informasi KPK turun terus berhenti gitu ya, seperti itu berhenti dulu, ya suatu saat pasti akan ketemu gitu ya, karena ada di beberapa tempat begitu. Nah ini berhenti dulu, ada informasi, nanti mungkin dipikirnya sudah aman gitu kan, nah sudah aman dia begitu lagi, nah pada akhirnya ya tangkap gitu ya, seperti itu. Selain itu, peristiwa tertangkap tangan ini juga mengkonfirmasi sinyal perlunya penguatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Hal ini tercermin dari penurunan nilai dalam survei penilaian integritas atau SPI dari 79,34 tahun 2024 menjadi 76,24 pada tahun 2025 sehingga masuk dalam zona waspada.
Sementara dari aspek tata kelola yang terpotret melalui monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCSV, Pemkab Sukoharjo juga mengalami penurunan, yakni dari 97,43 poin pada tahun 2024 ke 90,88 poin pada tahun 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh capaian area barang milik daerah atau BMD yang hanya memperoleh skor 54 atau berada di indikator merah. Karena itu KPK kembali mengingatkan bahwa transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas. Sebagai kepala daerah, kewenangan yang dimiliki harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan. Karena KPK meyakini tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Yakni ada 3 orang, yang pertama Saudari ETS yang merupakan Bupati Sukoharjo, periode 2021-2025 dan 2025-2030, kemudian Saudara RCH yang merupakan Kepala BPKAD, Pemkab Sukoharjo, dan Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekda Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya kami akan menampilkan beberapa gambar, ya ini ketika tim mengamankan sejumlah barang bukti, di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan dalam bentuk uang, ada rupiah dan juga falas, serta logam mulia emas di beberapa lokasi dengan nilai total sekitar 21 miliar. Ini adalah berangkas milik Bupati yang berlokasi di daerah Wonogiri, di mana berangkas ini digunakan oleh Bupati untuk menampung dan menyimpan uang, baik pungutan dari UP atau upah pungut maupun setoran rutin dari OPD. Ini ketika tim membuka berangkas tersebut. Jadi ada 4 laci susun ya yang digunakan untuk menyimpan uang-uang dari setoran rutin OPD maupun dari upah pungut. Oke, next. Ini adalah isian dari berangkas-berangkas tersebut. Ada uang dalam bentuk rupiah, kemudian dolar Australia, dolar Amerika, yen Jepang, ringgit Malaysia, baht Thailand, next. Kemudian ini isi berangkas yang disimpan di daerah Lawean. Ada sejumlah uang tunai dan juga logam mulia emas sejumlah 25 keping, masing-masing 100 gram, sehingga total seberat 2,5 kilogram dengan ekuivalen nilai sekitar 7,3 miliar. Ini juga disimpan di dalam berangkas. Selanjutnya.
Oke. Baik, rekan-rekan jurnalis, barang bukti yang diamankan tersebut kemudian sudah ada di depan kita untuk kita tunjukkan kepada rekan-rekan sebagai bagian dalam rangkaian proses peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sukoharjo. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sesi pertama kita akan buka khusus terkait dengan perkara ini. 3 dulu ya. Sisi depan,
Di rombongan sisi kiri ada Mas Wahyu, Mas Panji, dan juga Mas Yus. Silakan. Pertama Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan berkah. Amin. Amin. Pertanyaan saya dikit, ntar ditanya sama Pak Asep lagi cuman berapa biji. Jadi pertanyaan saya begini, apakah kasus ini juga akan berlaku surut atau tidak terkait dengan tadi kan yang disampaikan oleh Pak Asep bahwa ini kan estafet nih antara bupati lama dengan bupati baru yang istilahnya suami istri kan gitu kan. Wah lu besok jadi bupati ya, terusin nih. Pokoknya ini proyeknya begitu kan Pak? Ya, Ini proyek di dinas ini potong sekian, proyek di dinas ini sekian. Artinya apakah dalam waktu dekat juga KPK akan memanggil suaminya dan akan diperiksa terkait itu. Dan juga pastinya di dalam periode suaminya dulu juga sama dengan yang dilakukan istrinya. Artinya ini copy paste. Kedua, apakah anggaran-anggaran yang dikampak oleh bupati ini sebagian itu seperti masalah pendidikan dan juga dinas di PUPR utamanya. Karena seperti yang disampaikan oleh warga di Sukoharjo bahwa ruas jalan di sana itu sangat tidak layak. Dan sementara seperti yang kita sajikan tadi itu sangat luar biasa. Uang dan juga barang bukti lain dan juga emas. Dan buat rakyat di sana juga akan menunggu apakah juga ini suaminya ini akan dipanggil dan akan ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wahyu. Bergeser ke Mas Panji, silakan. Selamat pagi. Saya Panji dari Berita Nasional melanjutkan pertanyaan dari Bang Wahyu tadi. Apakah nantinya ini kan karena memang dari bupati sebelumnya, apakah nexus aktor dari periode sebelumnya juga bakal didalami terkait pemerasan di periode tersebut? Kemudian, apakah barang bukti yang sebelumnya ditampilkan ini, yang diamankan ini, itu termasuk juga dari pemerasan yang dilakukan oleh bupati sebelumnya atau Pak Werdoyo Wijaya ini ya? Kemudian ini kan pemerasannya kan lintas periode dan itu ada proses politiknya gitu dari Pak Werdoyo ke Bu Etik gitu. Apakah KPK sudah mengetahui adanya penggunaan uang yang uang pemerasan periode sebelumnya atau dari Pak Werdoyo ini digunakan untuk proses politik atau mengalir ke partai begitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Panji. Kami catat 3 poin pertanyaannya. Mas Wahyu silahkan. Mas Yus. baik. Terima kasih Mas Budi, Pak Asep dan juga Pak Taufik. Selamat pagi semuanya. Saya Yus dari Berita 1. Mungkin melanjutkan pertanyaan dari dua teman sebelumnya. Yang pertama itu kalau kita lihat kan barang bukti yang diamankan ini kan jumlahnya itu 21,2 miliar. Sementara kalau kita tadi hitung penerimaan yang dilakukan oleh bupati itu tidak sampai mungkin hanya sekitar 4 miliar. Nah, 21 miliar ini kira-kira diidentifikasi dari mana saja dan kenapa ini sudah diubah dalam bentuk valuta asing dan juga emas. Itu kira-kira ini ya yang pertama. Yang pertama, yang kedua tadi kan di sini kan disebutkan ETS ini menggunakan ini untuk kepentingan pribadi. Mungkin masih melanjutkan tadi dari teman dari Bernas tadi. Nah, keperluan pribadi ini kira-kira bentuknya itu seperti apa saja? Apakah termasuk juga dalam kepentingan politik yang tahun 2024 di mana terjadi pilkada atau juga mengalir kegiatan-kegiatan misalnya kegiatan organisasi, kegiatan partai yang dilakukan oleh Bu ETS ini selaku sebagai wali kota dan juga pengurus partai. Dan yang terakhir ini terkait dengan RCH. Ini kan RCH kan juga menerima pada tahun 2022 dan 2024 sekitar 1,2 miliar. Sementara Ibu ETS itu 2004-2006. Nah berarti ETH ini sudah menerima sebelum Ibu ETS itu memerintah. Apakah dia juga memberikan kepada bupati yang sebelumnya uang yang 1, miliar atau memang itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi beliau? Terima kasih. Terima kasih Mas Yus. Ada 3 penanya berkaitan dengan tempus sebelumnya, apakah nanti juga akan ditarik dan juga berkaitan dengan jumlah barang bukti serta penggunaan
dari uang-uang yang terkumpul tersebut oleh Bupati. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Mas Jubir. Karena di sini juga ada Pak Dirdik ya. Jadi kita nanti akan berbagi beberapa kami jawab dan beberapa Pak Dirdik yang jawab. Mas Wahyu, apakah ini karena terkait tadi kan Mas Wahyu sampaikan ini turun-temurun gitu ya, berlanjut gitu ya. Sebelumnya suaminya Bu E ini kan juga jadi bupati kan gitu. Apakah suaminya akan diperiksa dan akan dijadikan tersangka, itu yang sedang kita perdalam. Tapi sebagai informasi bahwa saat ini kondisi kesehatan dari suaminya saudari E ini mengalami ya sedang sakit gitu ya, sakitnya ini. Tapi tentunya kita tetap ya akan meminta keterangan apabila nanti hasil dari pengecekan medis memungkinkan untuk kita meminta keterangan yang bersangkutan. Itu, seperti itu. Nah, kita akan cek kondisinya dulu, pastikan bahwa yang bersangkutan layak untuk diperiksa dan diminta keterangan. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya ya siapapun yang terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi ini tentu akan kita minta keterangannya. Karena tentunya ini akan melengkapi cerita atau yang sedang kita bangun terkait dengan bagaimana proses hal tersebut terjadi. Kemudian terkait dengan anggaran-anggaran pada dinas ya. Ya, sementara yang kita peroleh informasi itu kan kalau tertangkap tangan ini merupakan pintu masuk kan gitu ya, Mas Wahyu. Jadi yang kita masuk itu dari pemotongan upah pungut. Nah, kemudian tentunya dari hasil nanti upaya paksa kita baik penggeledahan, penyitaan, kemudian permintaan keterangan kepada para saksi itu akan diperoleh keterangan-keterangan lainnya terkait dengan tadi ini sedikit mungkin dikaitkan dengan pertanyaan Mas Yus yang kenapa jumlahnya sekitar 20 berapa itu ya? 21-an tapi yang dia hitung-hitungannya itu 20 hanya sekitar 4 miliar gitu ya. Nah, 4 miliar itu kan tadi dari upah pungut dan dari UPD. Yang lainnya ini yang sedang kita dalami gitu. Jadi salah satu buktinya itu sudah ada gitu. Uangnya ini, barangnya ini. Nah, tinggal kita perdalam. Perdalamnya kemana? Tadi ke dinas, PUPR dan lain-lain gitu. Karena berdasarkan keterangan yang walaupun ini keterangannya masih perlu kita perdalam gitu dan keterangannya perlu kita tambah bahwa ada penerimaan lain ya yang dilakukan oleh saudari E ini. Nah, itu yang berasal dari kegiatan lain bukan dari upah pungut sehingga jumlahnya tadi menjadi lebih dari 20 miliar. Nah, salah satunya terkait ke dinas-dinas gitu ya, Mas Yus. Oke ya. Nah, untuk Mas Panji dan Mas Yus, persilahkan Pak Dir ya, monggo. Baik, terima kasih Pak Deputi, Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, buat rekan-rekan semua. Saya hanya menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Deputi. Jadi ada beberapa tadi sudah disampaikan sebetulnya jawabannya yang terkait dengan kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS ya. Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi. Jadi ada bahasa-bahasa padakno karo bapakmu seperti itu. Itu memang itu ada fakta ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan hal yang baru, tapi mengikuti yang periode sebelumnya. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi itu akan didalami nanti di pengembangan penyidikan. Tadi ada pertanyaan dari Mas Panji, misalkan apakah BB yang ditemukan itu juga
terkait dengan barang bukti di periode sebelumnya. Nah, itu nanti juga menjadi bagian yang akan didalami. Karena barang bukti yang sekarang ditemukan ini tentunya kan ini di TKP ya, yang diamankan oleh teman-teman penyelidik. Sehingga ada dugaan-dugaan dari penerimaan yang lain, dari tersangka ini sendiri, atau itu barang bukti yang mungkin dulu sisa yang lama, yaitu masih ada kemungkinan semua. Kemudian dari Mas Panji juga terkait tadi ada pertanyaan mengenai penggunaan uang. Jadi betul ada beberapa catatan-catatan yang ditemukan oleh penyelidik dan penyidik, kemudian dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Ini ada penggunaan dari uang yang berasal dari UP, upah pungut dan setoran dari OPD itu digunakan untuk renovasi rumah pribadi Bupati. Kemudian ada juga untuk pembelian kendaraan R4 Innova. Ini nanti juga menjadi penelusuran dari tim penyidik karena ini berkaitan dengan aset recovery. Nah, ini menyambung ke Mas Yus terkait ada BB tadi sekitar 21 M. Tadi betul bahwa terkait dari BB upah pungut itu yang ditemukan yang berhasil dikonfirmasi adalah sebesar 2,9 M. Kemudian dari setoran OPD itu sekitar 3 M-an. Nah, sisanya itu seperti apa? Jadi tadi sudah dibacakan oleh Pak Deputi di awal bahwa pengenaan unsur pasal kepada tersangka itu ada pasal 12B besar, gratifikasi. Nah, dugaan-dugaan penerimaan lain ini yang mungkin nanti akan diperdalam lagi di penyidikan berikutnya oleh teman-teman penyidik. Baik itu tadi sudah disinggung, ada penerimaan dari terkait proyek yang ada di lingkungan Pemda Sukoharjo, maupun ini ada dugaan-dugaan juga yang ditemukan terkait suap jabatan. Ini ada beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh penyelidik dan penyidik, beberapa saksi kepala daerah atau kepala OPD ini yang juga jabatannya apabila tidak memenuhi keinginan dari Bupati atau target pemenuhan setoran-setoran tadi itu akan dipindah. Nah, ini apakah nanti ada selain setoran itu juga suap jabatan, itu akan didalami lagi nanti di penyidikan berikutnya. Untuk penggunaan lain tadi sama juga ya, Mas Yus juga menanyakan apakah ada penggunaan pribadi. Ya tadi sudah saya sampaikan memang betul digunakan oleh pribadi Bupati. Terkait penggunaan untuk politik kita belum menemukan, tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Saya pikir itu sudah semua. Terima kasih Pak Dir. Ini saya tambahkan lagi sedikit. Di rekan-rekan bisa lihat untuk penggunaan untuk kepentingan pribadi itu lihat dari tadi mata uangnya ya. Mata uangnya kan tidak hanya rupiah gitu. Mata uangnya ada mata uang asing. Nah, berarti kan kalau keperluan itu biasanya pergi ke tempat itu iya dengan menggunakan mata uang asing tersebut gitu kan, seperti itu. Itu mungkin tambahan. Silakan Mas. Siap, terima kasih Pak Deputi, Pak Dirdik. Jadi memang praktik korupsi yang terjadi di Sukoharjo ini menarik ya. Tadi disebut ini seperti estafet korupsi. Jadi apa yang diduga dilakukan oleh Bupati sebelumnya di copy paste oleh Bupati Bu ETS ini. Baik, kita akan buka sesi kedua. Geser ke belakang ada Mas Fadil, kemudian di tengah ada Mas Yaki. Tengah-tengah mungkin, sisi belakang, belum ada yang mewakili. Oke, kita ke Mas Fadil dulu. Silakan Mas Fadil. Selamat pagi menjelang siang Pak Asep, Pak Taufik, Mas Budi. Saya Fadil dari Detikom. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama, ini kan falas yang ditemukan banyak ya Pak. Ada bat, ada maksudnya falas-falas yang sebetulnya nggak umum, ada dolar Australia juga gitu. Nah, apakah pertama apa alasan si Bupati itu menukarkan falas-falas itu dengan berbagai macam falas itu? Apakah memang si Bupati ini sering pelesiran ke daerah-daerah yang sumber dari mata uang tersebut atau seperti apa? Kemudian yang kedua, penukaran falas dan emas ini kayaknya lagi tren booming di pelaku-pelaku korupsi gitu. Nah, mungkin dari pandangan penyidik itu kenapa sih mereka melakukan itu gitu? Apakah ketika menggunakan rupiah mereka jadi lebih mudah untuk diketahui tindakan korupsinya atau seperti apa? Kemudian yang ketiga soal brankas di Wonogiri dan di Lawean. Apakah itu memang benar rumah si Bupati atau rumah itu memang hanya sekadar dijadikan safe house atau seperti apa?
Itu Pak Asep, Pak Taufik dan Mas Budi. Makasih. Terima kasih Mas Fadil terkait dengan temuan Barbuk. Kita geser ke depan ke Mas Zaki. Silakan. Siang Pak Asep, Pak Taufik, Mas Budi. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertama, ini kan kalau dibilang dari estafet kepemimpinan sebelumnya, itu kan berarti 2010 ya? Pak Wardoyo itu kan berarti dari 2010. Apakah juga modusnya sama gitu? Ini melegalkan pemerasan menggunakan SK gitu ya? Mohon penegasan juga soal modusnya itu Pak. Ini berarti melegalkan pemerasan menggunakan SK. Apakah Wardoyo juga seperti itu? Atau seperti apa modusnya? Dan kedua nih soal yang tadi emas itu ada 21 kilo ya? 2,5 kilo, Sang. 25 keping. Nah itu apakah itu dari duit terus dibelikan emas atau memang ada gratifikasinya atau misalnya penerimaannya langsung menggunakan emas gitu Pak? Oke. Terus yang ketiga tadi sama kayak Fadil, ada bat, ada dolar Australia, ada yang lainnya. Apakah dia juga sering gitu? Jadi duit dapat dari upah pungut terus ditukarin ke mata uang asing yang sesuai dengan negara yang pengen dia kunjungi gitu. Apakah seperti itu juga? Sekian dari saya. Terima kasih Pak Mas Budi. Terima kasih Mas Zaki terkait dengan modus yang repetitif atau berulang ya, dan juga barang bukti. Ada lagi mungkin? Satu lagi sisi sana? Atau cukup terwakili? Baik, terima kasih. Silakan Pak Deputi dan Pak Dirdik untuk merespon pertanyaan dari Mas Fadil dan Mas Zaki. Baik, terima kasih Mas Budi. Nanti kita berbagi lagi. Apalagi khusus yang ada ungkapan dalam bahasa Jawanya. Karena Pak Dirdik ini lebih fasih dibandingkan saya. Baik Mas Fadil, terkait dengan masalah falas ya. Ini kita juga sedang memperdalamnya. Walaupun kita memiliki anggapan awal gitu ya. Anggapan awalnya samalah dengan Mas Fadil. Bahwa Bu ETS ini kan ya mungkin menukarkan itu ya pasti keperluannya akan pergi ke tempat tersebut gitu. Memudahkan. Itu yang anggapan awal. Tapi anggapan awal itu kan perlu dibuktikan. Jadi ini menjadi salah satu tugas kami nanti untuk memperdalamnya itu dari anggapan awal itu. Nah, kemudian tentunya ini dikaitkan dengan tadi pertanyaan kedua Mas Fadil. Nah, apakah juga memang yang bersangkutan ETS ini menukarkan rupiah ke falas terus mau pergi ke tempat tersebut atau justru dia nerima sudah dalam bentuk falas gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu juga yang sedang kita dalami. Seperti tadi kan ada juga yang tanya apakah nanti terimanya dalam bentuk emas gitu kan, seperti itu. Tren, nah, dibilang tren kan gitu. Kenapa? Ya pada umumnya yang kami temukan gitu ya. Karena penukaran falas ini kan tidak hanya terjadi di perkara yang ini gitu. Perkara yang sebelumnya juga demikian. Kita menemukan beberapa falas, kemudian juga menemukan juga emas atau logam mulia lainnya. Itu rata-rata alasannya adalah untuk supaya ringkas gitu ya. Lebih ringkas, lebih memudahkan. Mungkin amplopnya lebih kecil gitu ya kalau dibandingkan itu kan. Satu koper cukup dengan satu amplop lah gitu kayak gitu. Jadi mereka lebih ringkas biasanya. Itu alasan paling umum, ya, alasan paling umum. Tapi ada juga alasan-alasan yang lainnya yang spesifik yang mereka miliki. Kemudian terkait dengan brankas yang ada di Wonogiri dan di Laweyan sejauh ini, tapi nanti mohon Pak Dirdik ini menambahkan karena sejauh yang kami ketahui pada ekspos yang dilaksanakan itu memang di rumahnya gitu, ya, di tempat kediamannya yang bersangkutan. Jadi kemungkinan karena sejak ini kan berarti sejak 2010 nih sudah hampir 20 tahun gitu ya, 20 tahun. 2010 suaminya, kemudian sampai 2020-an lah seperti itu, kemudian dilanjutkan oleh istrinya. Jadi ada beberapa tempat yang pasangan suami istri itu
miliki gitu ya. Tapi kita akan cek lagi apakah itu atas namanya kan gitu ya, atau atas nama orang lain gitu ya. Kan biasa sekarang kan pakai nomini gitu ya, kepemilikan rumah dan lain-lain gitu atas nama orang lain. Itu nanti akan kita kabari. Nah, karena hanya ada 2 penanya, jadi yang berikutnya Pak Dirdik, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya melanjutkan, menambahkan tadi yang pertanyaan pertama dulu dari Mas Fadil ya, terkait yang di rumah Lawean, Wonogiri dan lain-lain itu. Jadi itu terkonfirmasi betul itu dipakai oleh tersangka sebagai penyimpanan barang bukti tadi yang ditunjukkan ya, ada di beberapa tempat yang sempat didatangi oleh tim di lapangan. Jadi semacam ya bisa dikatakan safe house lah. Dan itu juga orang-orang kepercayaannya Bupati saja yang bisa mengakses ke tempat-tempat itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, terkait modus tadi pemerasan menggunakan SK. Jadi betul tadi kan ada bahasa kalau kata Pak itu tambahan upah pungut itu ono toh gitu. Nah, artinya sebenarnya si tersangka ini mengkonfirmasi bahwa modus-modusnya itu sebetulnya sudah jalan. Dan yang bersangkutan yang ditanya ini tadi ada orang kepercayaannya yang kepala BPKAD dan di Kabak Umum itu mengkonfirmasi, mengiyakan gitu. Sehingga si tersangka ini mengkonfirmasi lagi. Artinya modus-modus seperti ini ya memang berjalan tadi, memang ini lintasnya lintas rezim. Kemudian kan tadi juga kenapa ada unsur pemerasannya menggunakan SK tadi, juga ada bahasa-bahasa yang dilontarkan, kamu merene kan ora bayar gitu. Artinya masuk dalam SK itu kan gratis gitu. Artinya itu juga jadi unsur yang didalami nanti oleh penyidik. Disitulah ada tekanan psikologis yang diberikan oleh yang punya kuasa. Karena relasi jabatan kan ini kepala daerah kan punya kewenangan gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi unsur-unsur pemerasannya di situ. Jadi ini memang modus-modusnya sudah terkonfirmasi. Jadi itu membuktikan mens reanya si tersangka. Kan mens rea itu ada 3 elemen penting ya. Dia harus tahu, terus ada keinginan, willingnya ada, dia ingin memang itu untuk setoran-setoran. Kemudian tujuan, purpose-nya untuk apa nih? Ya dia memang penggunaan untuk pribadi. Jadi sudah terpenuhi untuk mens rea-nya dari si tersangka. Kemudian jadi untuk falas, tadi dalam Mas sudah disampaikan oleh Pak Deputi, ini sama pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pengembangan seperti apa memang aset recovery-nya yang kita akan terapkan, itu kemarin juga sudah ada diskusi di forum Expos juga disampaikan oleh pimpinan, penyidik juga diminta untuk memaksimalkan aset recovery. Artinya kita juga akan pertimbangkan untuk pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang karena ada beberapa modus-modus tadi, kemudian ada unsur-unsur penyembunyiannya, tadi ada safe house, kemudian ada perubahan bentuk menjadi falas, menjadi emas, itu kan sebetulnya sudah umum ya modus-modus tindak pidana pencucian uang. Terkait juga ini juga sumbernya kan ini ya termasuk yang periodenya lama nih, 2 periode, walaupun kemudian di periode kedua ini hanya berlangsung selama 1 tahun kan, dari 2021-2025 periode pertama dan 2025 sampai 2030, tapi ini 2026. Tapi artinya penghitungan, sudah ada hitung-hitungan tadi oleh tim kemarin itu bahwa kenapa kita akan mempertimbangkan pengenaan pasal TPPU, karena tadi dilihat setorannya kalau dikalikan per tahun tadi itu akan sangat banyak untuk optimalisasi aset recovery. Seperti itu Pak Deputi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Deputi, Pak Dirdik. Artinya tangkap tangan yang dilakukan pada 1 tahun periode kedua oleh Bupati ETS ini sekaligus untuk mencegah supaya tindak pemerasan ini juga tidak terus berlarut. Gitu ya. Rekan-rekan, kita akan buka sesi ketiga. Masih perkara ini, Mbak Anissa? Sudah beda? Oke. Kita buka untuk update lainnya. Pak Asep sudah senyum-senyum. Mbak Anissa 1, yang lain nggak ada ya? Oh banyak ya. Yang belum dulu tadi Mas Paulus kayaknya mau gini-gini. Mas Paulus? Enggak, gini-gini ya? Enggak. Oh gini. Oh sudah nyerah gitu ya Mas Paulus ya. Oke, ada Mbak Anissa, Mas Fadil langsung merebut mic.
dan Mas Jaki di depan. Pertama, Mbak Anissa. Selamat siang Pak, saya Anissa dari Tempo. Pertanyaan saya adalah kenapa KPK tidak mengambil alih penanganan kasus yang